Oke, karena tadi problematika keburukan ini adalah menyasar keyakinan kepada Tuhan dan sampai mengakibatkan munculnya gelombang ateisme. Saya telah merangkum tiga jawaban orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini menyelamatkan keyakinan akan keberadaan Tuhan itu. Saya rangkum tiga jawaban, saya sampaikan singkat saja. Yang pertama adalah jawaban para filosof ya, dari mulai Yunani dan yang lain-lain. Jawaban yang pertama ini berdasar pada analisa filosofis atau at-tahlil al-falsafi lah. Nah, mungkin sebagian pemirsa kita ada yang lebih akrab dengan istilah-istilah bahasa Arab ya, at-tahlil al-falsafi. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya yang ada itu adalah kebaikan, sementara keburukan itu adalah amrun adami, sesuatu yang non eksistensial. Jadi yang ada itu adalah kebaikan. Jadi sebenarnya ketika ada keburukan berarti itu karena tidak adanya kebaikan. Nanti akan akan kita bahas lebih jauh masalah ini ya. Dan ketika muncul keburukan, mereka mengatakan bahwa penyebab hilangnya kebaikan adalah diantaranya manusia. Manusia sebagai penyebab hilangnya kebaikan. Tapi yang sebenarnya existence itu adalah kebaikan itu sendiri. Karena keburukan menurut analisa filosofis ini adalah sesuatu yang tidak ada. Ini satu jawaban. Jawaban yang kedua itu adalah pada tahlilul maujudat. Jadi mereka menganalisa keberadaan-keberadaan. Dalam jawaban yang kedua ini mereka membagi tiga hal ya, mengandaikan secara akal, melakukan pengandaian dengan akal, dengan nalar. Ada tiga hal, bahwa apakah yang ada itu kebaikan mutlak atau keburukan mutlak atau keburukan yang bercampur dengan kebaikan. Nah, dalam tahlil al-maujudat mereka kemudian mengatakan bahwa setiap yang ada itu adalah kebaikan. Karena sesuatu ketika keluar dari ketiadaan, dari alam ketiadaan menuju keberadaan, perpindahan dari ketiadaan menuju keberadaan ini sudah kebaikan. Nah, menurut mereka ketika mereka membreakdown keberadaan-keberadaan ini, mereka tidak menemukan bahwa sesuatu itu yang secara esensial atau substansial merupakan keburukan. Jadi kalau kita mau lihat, semua yang ada itu pada hakikatnya adalah kebaikan. Adapun keburukan hanya sesuatu yang sifatnya aksidental, yang kemudian menjadi sesuatu ini menjadi buruk. Keburukan itu muncul, tapi keberadaan itu adalah kebaikan. Mereka mencontohkan seperti ini umpamanya. Dengan contoh umpamanya, kalau kita buat contoh, Budi membunuh Yanto dengan pisau umpamanya. Nah, melakukan tahlil al-maujudat ya. Budinya sebagai Budi baik, Yantonya sebagai Yanto baik, pisaunya sebagai pisau baik, bahwa pisau itu bisa mengiris daging ya, itu juga baik. Tapi kemudian adalah keburukan yang muncul. Karena apa? Karena si Budi menggunakan pisau untuk menghilangkan nyawa, katakanlah, temannya. Jadi sebenarnya kalau kita breakdown, yang ada itu semuanya kebaikan. Yantonya baik, Budinya baik, pisaunya baik ya. Bahwa pisau itu bisa mengiris daging itu baik. Tapi kemudian keburukan muncul, jadi dalam bentuk perilaku. Pada hakikatnya tidak ada keburukan. Dan mereka mencalon, silakan Anda cari apa sih yang diciptakan Tuhan yang pada hakikatnya buruk, yang secara esensial dan substansial buruk. Tidak ada. Bahkan kalau dalam masalah-masalah agama, ketika mereka mengatakan, lah setan itu bagaimana loh? Setan itu kalau kita kembali ke Al-Quran adalah kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia asalnya hamba yang luar biasa taat beribadah, kemudian dia menjadi buruk. Jadi sejak awal setan tidak buruk, tapi dia menjadi buruk ketika dia melakukan keburukan. Jadi pada hakikatnya menurut tahlil al-maujudat ini tidak ada yang Tuhan ciptakan secara langsung keburukan. Keburukan adalah sesuatu yang bersifat aksidental, bukan substansial. Ini jawaban yang kedua. Atau mungkin kaitannya dengan dengan bencana-bencana umpamanya. Bencana-bencana itu umpamanya kayak ada gunung meletus umpamanya. Gunung meletus menurut kajian ini boleh jadi ketika dikaji secara ilmiah, terjadinya proses gunung meletus itu bagi alam itu baik. Ya, memang. Tapi yang menjadi tidak baik adalah ketika ada orang-orang yang memaksakan dia tinggal di sekitar gunung berapi. Dia sudah tahu bahwa gunung berapi ini setiap saat bisa meletus, tapi mereka buat perkampungan di situ. Jadi kalau kemudian ini meletus dan mereka tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri, jangan salahkan gunungnya. Kenapa Anda pilih?
tinggal di tempat yang setiap saat bisa terjadi sebuah bahaya. Nah, ini jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang ketiga ini menurut saya luar biasa. Karena jawaban yang ketiga ini malah mengatakan bahwa keburukan itu adalah sesuatu yang bersifat urgen. Harus ada keburukan. Nah, ini ada beberapa sisi. Yang pertama adalah tentang al-qimah al-ma'rifiyah, atau apa tadi istilahnya? Kalau al-qimah al-ma'rifiyah itu nilai epistemik. Nilai epistemik. Ya. Ini ada cerita ya, supaya agak santai saya cerita dulu dikit ya. Karena dari tadi pembahasannya terlalu dalam ya, sehingga host pun agak kebingungan tadi. Nah, seorang filsuf Eropa itu ibunya mati karena kanker. Jadi penyakit kanker, dia sangat cinta dengan ibunya, dan ternyata ibunya karena penyakit meninggal dunia. Dia yang asalnya seorang Kristiani yang taat, yang percaya kepada Tuhan, kemudian dia menjadi ateis. Ya, dia tidak percaya lagi dengan Tuhan karena ibunya meninggal. Karena Tuhan membiarkan. Iya. Nah, tapi kemudian dia kembali beriman. Apa alasan dia kembali beriman? Dia buat pernyataan seperti ini. Jika semua adalah kebaikan, maka kita tidak akan pernah memahami kebaikan itu sendiri. Dan ini pun dalam literatur Islam juga ada yang seperti ini. Jadi ada nilai pengetahuan, atau apa tadi? Nilai epistemik ya. Nah, bahwa memang dunia yang Allah ciptakan sementara ini, memang Allah membiarkan ada sedikit banyak keburukan terjadi. Sedikit wabah, sedikit bencana, sedikit musibah, sedikit penyakit, sedikit kekacauan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya karena kalau Tuhan tidak menciptakan yang seperti itu, manusia tidak akan paham kebaikan itu apa, nikmat itu apa. Karena kan tujuan utama kehidupan itu kehidupan abadi pasca kehidupan dunia. Nah, kalau sejak awal manusia ini hanya dikenalkan dengan kebaikan, nikmat, dan nikmat, dia tidak akan paham bahwa ini adalah nikmat. Sebagai contoh, umpamanya, kalau seandainya semua warna itu putih, seandainya mutlak semua warna itu putih, maka kita akan kehilangan putih dan kita akan kehilangan dimensi warna. Kita tidak akan pernah paham bahwa putih itu adalah warna. Karena itu perlu diciptakan alam dunia dengan sedikit banyak muncul keburukan di sana sini, tentu yang sifatnya aksidental. Tujuannya apa? Agar ketika nanti manusia dihidupkan kembali dalam kehidupan yang hakiki, mereka memahami nilai nikmat-nikmat itu. Karena kalau sejak awal manusia hanya nikmat dan nikmat, manusia tidak akan pernah menikmati kenikmatan. Ini salah satu jawaban. Kemudian sisi lain dari jawaban yang ketiga, yaitu urgensi keburukan, dikatakan bahwa jika tidak ada Tuhan, seandainya akhirnya keburukan ini dipakai sebagai dalil untuk mengeliminir atau menolak keberadaan Tuhan, maka tidak akan ada barometer kebaikan dan keburukan. Jadi sehingga Anda sudah jangan pernah berbicara kebaikan dan keburukan kalau tidak ada Tuhan. Apa sandaran nilainya? Ketika tidak ada Tuhan, berarti tidak ada yang punya hak untuk membatasi nilai-nilai atau menentukan nilai-nilai, karena semuanya sejajar. Artinya menolak keberadaan Tuhan berarti kita akan menolak sistem nilai dan akan semakin kacaulah kehidupan kalau seandainya mereka menolak keberadaan Tuhan. Nah, sisi yang ketiga dari jawaban tentang pentingnya keburukan ini adalah bahwa keburukan itu diperlukan untuk perkembangan umat manusia. Jadi berbagai macam ujian, cobaan di sana sini membuat manusia berusaha untuk meloloskan dirinya dari berbagai macam keburukan itu, dan kemudian berkembanglah ilmu pengetahuan. Ini 3 jawaban ya, yang diberikan oleh mereka yang hendak menjawab problematika keburukan yang hendak disasarkan untuk mengingkari keberadaan Tuhan. Dalam hal ini saya minta tanggapan pertama dari Bang Bola. Ya. Jawaban-jawaban tadi itu bisa dianggap sebagai jawaban aksiologis. Jadi jawaban dari sisi nilai.
tidak menjawab pertanyaan tentang mengapa ada keburukan, tapi bahwa manfaat dari keburukan itu begini iya. Tapi menyelesaikannya apa itu keburukan, mungkin itu masih perlu dieksplorasi lebih jauh. Menurut saya ada problem di kalangan orang-orang yang menolak Tuhan atau mempertanyakan Tuhan atau menyaksikan Tuhan, itu karena mereka menganggap semua ibadah, semua kesalihan itu harus berbayar kenyamanan. Harus dibalas dengan ketenangan. Artinya semua harus ada nilai pragmatisnya. Sehingga sebetulnya mereka bukan sedang beribadah. Makanya orang sekarang kan bilang, sholatlah, nanti kalau sholat itu ketika ruku itu nanti suplai oksigen atau apa namanya, nanti mengatasi rematik. Ternyata bukan niat sholat. Mereka niat mau terapi. Niat terapi gitu. Nanti Anda harus begini, nanti akan ada nilainya. Semua didasarkan pada itu. Dan karena itu orang berduyun-duyun mau melakukan itu. Hampir semua motivasi orang itu problemnya apa? Problem eksistensi. Mereka tidak tahu. Makanya orang mengatakan, babi itu diharapkan karena mengandung cacing pita lah, ini itu. Sekarang teknologi bisa menghilangkannya. Kambing juga bisa punya, sapi juga bisa kena SARS, bisa kena. Apakah itu? Kan karena itu. Kalau orang tidak mau makan babi karena ada itu, berarti tidak perlu ada agama gitu. Nggak perlu babi juga. Apapun yang tidak bermanfaat tidak akan dimakan. Tapi mengapa dilarang? Ya karena memang harus ada yang dilarang, harus ada yang menilai kepatuhan, harus ada yang diperintah dan dilarang. Sehingga kalau dia melakukan tidak makan babi, walaupun babi itu misalnya mengandung vitamin, orang tidak makan itu karena kepatuhan. Nah, kalau ibadah kita itu semuanya harus berbalik, kita akan bertanya, mengapa orang sudah saleh, orang sudah ini kok tidak ada, kok tetap juga dapat musibah? Anda beragama, akhirnya dia meninggalkan agama. Lu sejak kapan bahwa agama itu adalah barter kenikmatan di dunia ini? Terus sebaliknya, sejak awal diperingatkan, kamu beragama, nggak enak lu agama ini. Kamu mau taat, nggak enak loh, begini dan begini. Nah masalahnya orang ingin dia beragama, tapi juga ingin kenikmatan. Kalau sudah kenikmatan, ya tidak perlu akhirat dong. Buat apa? Makanya orang dibilang ingin hidup tenang, menurut saya salah. Jiwa tenang iya, tapi hidup tenang makin terikat dengan norma-norma, dengan hukum, ya makin tidak nyaman dong, makin terikat, terkungkung. Tapi dirinya, jiwanya tenang, tidak gelisah. Nah rata-rata itu adalah ekspresi kegelisahan orang yang tidak percaya Tuhan. Ya kamu memang salah, Tuhan itu bukan. Kan banyak orang minta cari jodoh dari Tuhan. Tuhan bukan comblang, cari sendiri. Tuhan tidak sampai ngurusi. Tuhan makanya saya bilang alam yang diciptakan. Apakah kematian orang ini, kehancuran, kemusiban anak kecil? Kenapa banyak orang cerita? Alhamdulillah saya sudah beruntung karena saya selamat, karena saya tertinggal dari pesawat itu. Orang bersyukur, Masya Allah, kemahakuasaan Allah. Lu tunggu dulu. Kenapa milih 2 orang, 3 orang yang diselamatkan, tapi membiarkan orang yang dalam pesawat itu semua mati, termasuk anak kecil-kecil? Kenapa Tuhan tidak sejak awal mematikan mesinnya? Kalau alasannya diselamatkan, Tuhan tidak menyelamatkan satu demi satu orang acak terus main tekan tombol. Enggak. Tuhan tidak pernah mengambil keputusan langsung dalam kehidupannya. Sudah membuat sebuah sistem. Sistem ini tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Tuhan pun tidak mau melanggar, karena Tuhan bukan hanya maha kuasa, maha memenuhi janji. Jadi semua yang terjadi apa? Semua yang terjadi sesuai dengan sistemnya. Mau Anda baik, tidak buruk, mau Anda ahli ibadah atau tidak, Anda tetap berada dalam sistemnya. Selama Anda dalam rangkaian kausalitasnya, Anda akan menerima akibatnya. Ya, loh. Yang disebut dengan musibah, bencana, kutukan, itu tergantung orangnya. Dan kalau orangnya baik, kemudian dapat musibah itu, berarti ini adalah ujian untuk menggandakan. Orang kan bilang, itu ujian. Loh, kalau ujian kan mestinya lolos. Kalau ini mati kok ujiannya apa sih? Gimana dapat presiden? Itu kalau orang menganggap hidup dan mati itu cuma ada di dunia ini. Lagi-lagi masalah eksistensi. Justru dicepatkan. Iya, justru orang kalau sudah punya pemahaman tentang eksistensi, tidak persoalan hidup dan mati dalam ruang. Kan soal di ruang dan di luar ruang sebetulnya. Ini persoalannya. Tapi ketika dia
dia memang mindsetnya realita itu ruang, dia akan bertahan dengan sendiri, dan arti kebahagiaan itu di dalam ruang. Sehingga orang yang keluar dari ruang ini berarti dia musibah, dia dapat bencana, terkutuk dan lain sebagainya. Tapi orang yang sudah tahu eksistensi tidak dibatasi oleh ruang, ini cuma pindah kamar, malah di situ lebih bagus. Tidak ada bencana, tidak ada ini. Jadi kenapa kita selalu membatasi ruang? Maka itu saya bilang, ini persoalannya bukan pada fenomena alam. Memang bisa diselesaikan secara sporadis, tapi secara holistik tidak akan selesai. Karena persoalannya pada eksistensi, persoalannya pada definisi tentang Tuhan. Tuhan tidak bisa diselesaikan kalau eksistensi tidak bisa selesai. Dan persoalan-persoalan ini juga tidak akan selesai kalau Tuhan tidak diselesaikan. Jadi berurutan. Itu menurut saya. Ya. Menarik Bang Mullah pendalamannya. Saya akan menyampaikan dua hal lagi. Satu hal berkaitan dengan ayat-ayat Allah, singkat saja, yang kaitannya dengan musibah dan bencana. Kemudian yang terakhir nanti filosofi musibah menurut Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Tapi sebelumnya kalau Bang Angga ada yang mau dialami lagi, silakan. Oke. Ya, ini saya mau coba elaborasi, saya mungkin agak men-challenge ya tadi penjelasannya Bang Mullah. Jadi bisa juga didiskusikan bersama nanti. Iya, ini gini, yang memang kelihatannya ya beberapa kalangan misalnya yang melihat bahwa mereka bersikap soleh, mereka meyakini Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan itu dengan kalkulasi bahwa mereka akan mendapatkan kenikmatan hidup. Ini kan sepertinya beragama tapi dengan filsafat hedonisme, ya seperti itu kan, kenikmatan. Cuma ada pertanyaan juga begini, kalau memang bukan itu yang didapat, yang menjadi imbalan dari beragama, lalu apa? Bukankah misalnya bagi banyak orang bahwa hidup itu adalah bagaimana mendapatkan kondisi yang nyaman, ya. Artinya bahwa dia akan melewati suatu proses-proses misalnya mengikuti perintah Tuhan, melakukan disiplin dengan orientasi bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, dalam kondisi kenyamanan. Nah ini kan challenge juga tadi dengan penjelasan Bang Mullah tadi. Terus kedua begini, saya juga kalau kita melihat berapa banyak ceramah dakwah ya tentang bencana gitu kan, itu seringkali banyak sekali kalangan-kalangan rohaniawan yang jadi seleb di dunia, di sosial media, di media-media yang lain, itu memahaminya kan bahwa pertama yang disebut sebagai kemaksiatan dan dosa itu sifatnya hanya konteksnya individual, dan karena tidak mengikuti perintah Tuhan secara vertikal yang individual juga gitu. Contoh misalnya bencana tsunami, bencana segala macam, banjir karena umat ini mabuk-mabukan gitu kan, terus free sex segala macam, tapi tidak melihat bahwa ada fenomena-fenomena politik atau struktural yang selama ini kita abai dan tidak menganggap itu sebagai bentuk kemaksiatan struktural juga gitu. Nah seringkali ini kan menjadikan persoalan ketika kalangan-kalangan yang meyakini hal itu yang struktural, mereka sebenarnya tidak sadar bahwa filsafat hidup mereka sekularisme. Mereka tidak melihat persoalan misalnya bagaimana eksploitasi terhadap sumber daya alam, pembakaran hutan, dan segala macam hal yang selama ini dilakukan untuk melakukan akumulasi kekayaan, itu juga sebetulnya berimplikasi pada problem-problem banjir dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari, kalau menurut saya, kemaksiatan struktural, di mana kemudian agama sebagai bagaimana menjawab setiap persoalan harus masuk dalam dimensi itu. Sehingga dengan demikian hidup dalam konteks hidup bersama yang disebut sebagai politik itu juga menjadi jangkauan dan komitmen dari kalangan-kalangan umat beragama. Nah, saya pikir itu juga penting. Dua hal tadi gitu. Iya. Ya, langsung Bang Mullah silakan dapat PR. Iya, menurut saya tadi itu bahwa kita nyaman itu karena memang tadi yang menentukan bagaimana dia memahami eksistensi. Sebab orang makin terikat dengan aturan itu dia makin menderita. Dan bila setiap orang tujuannya beribadah adalah kenyamanan, tidak ada kepedulian, pengorbanan, perjuangan. Buat apa saya mati dulu demi orang lain? Nggak ada keadilan. Justru jungkir balik setiap orang justru menjadi individualis. Egoistik. Iya. Dan sistem hancur. Hancur.
chaos ketika setiap orang mengamankan diri. Justru ketika dia memahami bahwa kenyamanan itu harus dimaknai apa? Secara fisikal, sensual dalam ruang ini, ataukah kenyamanan itu eksistensial sih Bang? Jadi lagi-lagi kembali kepada mana? Iya. Jadi kalau dia memahami semuanya dalam ruang, ya tentu harus nyaman, instan, harus terukur, harus karena tidak ada lagi ruang di luar di sana. Tapi orang yang memahami bahwa kenikmatan, kenyamanan itu bisa bersifat intelektual, bisa bersifat spiritual. Orang kadang-kadang mengeluarkan uang untuk anaknya, berkorban. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang dia dapat? Emosional. Sesuatu yang bersifat metafisik. Kita senang orang yang kita suka itu bergembira, padahal kita tidak. Kita keluar keringet habis kita berantem dengan orang. Sementara ketika di rumah dia makan dengan nyamannya. Itu kita lebih dari makan itu. Apa itu? Sesuatu yang bersifat. Jadi tidak semuanya itu kenyamanan itu berarti ada fasilitas itu. Nah, kalau semua ibadah itu ditentukan oleh itu, ya berarti kita tinggal lihat. Kalau ibadahnya bagus, berarti kehidupannya bagus. Berarti ada nilai kapitalistik dalam beribadah. Agama jadi ATM gitu. Mungkin bisa saya potong sedikit. Yeah. Nah, itu kadang-kadang gini juga. Itu tadi yang secara materialistik. Tapi kemudian bagaimana kemudian misalnya ketika orang menjalankan perintah agama, tapi kemudian kenyataan selanjutnya yang mereka hadapi tidak sesuai dengan goal mereka, harapan. Gitu. Nah, apakah kemudian seringkali kan juga seperti itu yang dialami oleh orang yang kemudian meninggalkan imannya? Seperti saya katakan, eksistensi melahirkan pemahaman tentang ketuhanan. Ketuhanan melahirkan pemahaman tentang agama. Tapi kalau langsung beragama tanpa dan banyak orang beragama tapi tidak bertuhan, karena konsepnya acak tentang Tuhan. Ini harus keluar. Saya kalau beragama itu saya ukur dari perilaku masyarakat, nggak perlu banyak orang. Saya pun akan keluar dari agama. Kenapa saya beragama? Karena saya tidak mengukur agama dari perilaku. Kenapa? Konkret. Perilaku kan konkret. Iya. Saya beragama tidak dengan empiricism, tidak beragama dengan melihat perilaku penganutnya, tapi deduktif. Saya beragama secara deduktif sehingga saya tidak dasein, saya dason. Saya beragama karena semestinya, bukan karena yang telah terjadi. Itu yang membedakan orang. Karena itu, kalau ukurannya itu secara empirik, nggak perlu Yuval Noah Harari. Saya pun akan meninggalkan agama. Termasuk itu ya, berarti ketika kita sudah pegang dulu konsepsinya secara deduktif, tentang wujud, baru kita analisis. Ketika kita berhadapan dengan realitas yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita nggak ada persoalan. Soalnya kenapa? Agama bukan di perilaku. Agama adalah konsep-konsep abstrak. Perilaku adalah breakdown dari, kan agama itu ada yang wahyu, ada persepsi. Orang dijus jadi satu susah. Agama adalah wahyu abstrak. Bagaimana kita merespon agama itu tergantung dari pemahaman kita terhadap agama. Ketika pemahaman agama itu adalah kuasa otoriter para agamawan yang begini-begini dengan pengalaman traumatik sejarah itu, ya pastilah orang meninggalkan agama. Barat punya pengalaman traumatik terhadap agama dan itu bisa dimaklumi. Dan agama yang kita lihat sekarang itu juga sebagian orang mengukurnya dari perilaku. Percuma, ada orang tidak beragama, ada masyarakat yang tidak beragama berperilaku baik. Ada orang beragama berperilaku buruk. Nah, kalau memang agama itu tidak ada pengaruhnya, buat apa kita beragama? Nah, itu kalau ukurannya. Dan banyak sekali survei soal itu. Iya, mestinya kita meninggalkan agama. Artinya, kalau secara empirik, secara induktif, mestinya kita meninggalkan agama. Buat apa kita mempertahankan agama yang memang tidak mampu menciptakan sebuah perubahan perilaku? Dan ada yang tidak beragama, justru baik. Itu karena pertama, dia tidak membangun konsep agama dari ketuhanan. Dia tidak membangun konsep ketuhanan dari eksistensi. Jadi, bahkan kalau kita lihat sejarah agama ini adalah sesuatu yang paling banyak menghasilkan pertumpahan darah. Iya, tidak ada. Banyak keburukan. Artinya mengapa kita beragama? Karena hope. Karena harapan. Justru karena harapan. Tapi kalau karena yang terjadi, maka itu agama kita kan menjadikan akan ada happy ending. Karena itu kita meyakini. Tapi kalau lihat fenomena yang zalim berkuasa, yang dizalimi sampai mati pun dia tidak mendapatkan hak banyak. Ini kalau begini absurd. Layak untuk kita anggap sebagai absurditas ini semua itu. Tapi bisa dielaborasi lagi soal bagaimana kita memaknai hope.
Oh, Ya, harapan. kadang-kadang kan harapan, ekspektasi orang itu kan juga berbeda ya makna harapan. Didasarkan pada latar Tidak belakang. sama. Artinya kemudian ada orang yang saya ini udah capek-capek sholat, sudah capek menjalankan perintah agama, apa segala macam. Tapi kemudian yang saya hadapi tidak sesuai dengan hope saya untuk Iya. kehidupan yang baik. Menurut saya hope itu adalah latar depan. Mindset, pandangan dunia adalah latar belakang. Oke. Jadi latar belakangnya dulu. Sebabnya adalah pandangan dunia. Akibatnya adalah harapan. Apakah harapannya itu apa? Kalau harapannya didasarkan pada ruang, dia harus mendapatkan sesuatu. Kalau harapannya itu, Masalahnya ya. iya. Jadi lagi-lagi saya ingin melihat semua ini persoalan world view. Gitu. Jadi persoalan world view. Sehingga Kita bisa salah- selesaikan sedikit-sedikit persoalan teologi, tapi itu tidak akan menyadarkan orang tentang your problem is the existence. Ya, ini memang kayaknya obras kita kali ini panjang ya, mungkin paling panjang. Tapi kalau tidak masuk ke bagian-bagian berikutnya, kita tidak akan sampai pada closing statement. Ya, Ya, tapi sudah pandangan dunia itu ya, closing statement. saya ingin menyampaikan sebuah perspektif tentunya dari sudut pandang agama ya, untuk kemudian saya minta di akhir nanti ya Bang Mula sama Bang Angga untuk memberikan closing statementnya supaya bisa ditutup, kalau enggak bisa naik malam ini ya. Kita sudah lupa bahwa kita ini sedang di syuting. Iya. Jadi kayaknya mungkin obras kali ini terpaksa kita tayangkan atau kita 2 episode kayaknya ya. Kalau nggak selesai ini sampai ininya mati tetap ngomong. Karena betul-betul diskusi, Iya, ini tanpa iya. setting sebenarnya. Iya. Oke. Saya ingin mengatakan bahwa lagi-lagi ini dari tinjauan agama ya. Tentunya kebetulan kan kita semua beragama Islam. Jadi kita mewakili, katakanlah kita mencoba untuk mewakili sudut pandang Islam. Memang kalau kita lihat semua agama-agama samawi atau agama-agama Ibrahim ya, itu memang unsur utamanya 3 hal: ketuhanan, kenabian, ya, kemudian kehidupan pasca kehidupan dunia. Karena kalau tidak ada yang ketiga ini, ada banyak hal yang memang tidak bisa kita terjemahkan. Seperti yang disinggung oleh Bang Mula tadi, itu ada banyak kezaliman terjadi dan para pelakunya kemudian mati dan belum mendapatkan hukuman. Ya. Ada banyak orang yang berjuang, berkorban mati-matian dan menyelamatkan banyak orang, dan di ujungnya dia gugur dan dia belum mendapatkan apa-apa. Karena itu harus ada kehidupan pasca kehidupan dunia untuk kita mampu menerjemahkan semua yang terjadi ini bersandarkan pada nilai-nilai keadilan. Suatu saat kita ngobrol tentang eskatologi. Betul. Oh, Kalau nanti ada kesempatan lagi. Nah, selalu. Reinkarnasi. oke, itu nanti pada obras berikutnya Ustaz ya. Ini kali ini saya berusaha untuk supaya sampai pada titik ini ya. Nah, kalau kita lihat pandangan agama, saya tidak akan ke hadis, tapi saya langsung ke Al-Quran saja, karena Al-Quran disepakati oleh semua umat Islam. Bahwa memang pertama tentang musibah, bencana, kemudian berbagai macam hal tentang keburukan yang terjadi, itu sebenarnya Tuhan sudah sejak awal mengatakan. Jadi bukan hal yang tidak diinformasikan oleh Tuhan. Tuhan lewat ayat-ayatnya telah menginformasikan. Seperti pada ayat ini ya, itu di surat Al-Baqarah 155. Ini bagi mereka yang ingin menelaah lebih jauh silahkan. Jadi sejak awal Tuhan mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyirus sabirin. Dalam kehidupan dunia yang sementara ini memang kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, hilangnya jiwa, bahkan gagal panen dan lain sebagainya. Sejak awal Tuhan sudah ngomong bahwa dalam kehidupan dunia ini akan ada itu. Jadi bukan sebenarnya orang yang dalam hal ini ya, seorang muslim ketika dia beragama, dia sebenarnya sudah siap bahwa dalam kehidupan dunia ini dia tidak akan mencari kenyamanan, karena dia tahu bahwa Tuhan dalam kehidupan dunia ini akan menguji umat manusia dengan serangkaian hal tadi itu. Sedikit kelaparan, sedikit ketakutan, kemudian hilangnya jiwa, hilangnya harta, bahkan hilangnya keuntungan panen dan lain sebagainya. Baru kemudian Tuhan berkata, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena seluruh kehidupan bukan dunia. Ini satu. Artinya orang yang beragama, dia masuk dunia ini dengan kesiapan penuh dan dengan kesadaran penuh bahwa dia akan menghadapi berbagai macam ujian. Bahkan kalau kita kembali kepada ayat
tentang filosofi kehidupan dan kematian di dunia ini di surat Al-Mulk ya, atau Tabarok yang sering kita baca itu, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang kita diuji. Dalam kehidupan sementara kita diuji, dan diuji itu pasti ada tantangan, ada berbagai macam hal yang sulit yang akan kita hadapi. Jadi seorang yang beragama dan beriman, dia siap masuk kehidupan dunia dengan kesadaran penuh bahwa dia akan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Ini kalau kita lihat dari filosofi agama, bahwa adanya hal-hal yang terjadi ini itu sudah merupakan kehendak Tuhan satu, tapi tidak semuanya itu. Kemudian ada juga yang Tuhan mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak sepenuhnya keburukan, bencana yang terjadi itu semata-mata karena kehendak Tuhan, tapi ada juga yang karena ulah manusia. Contohnya umat manusia melakukan pemundulan hutan, kemudian terjadi banjir, erosi dan lain sebagainya, ya, longsor, ya, itu karena ulah manusia. Oke, atau manusia yang melakukan kehidupan yang liar, pasti dia terkena penyakit, pasti orang yang liar dalam hal menenggak minuman keras atau narkoba, ya jangan salahkan Tuhan kalau dia kemudian overdosis, ya kan? Karena kausalitasnya seperti itu. Nah, tapi ini tidak, sekali lagi kita menafikan bahwa ada ujian-ujian dari Tuhan yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan umat manusia. Karena apa? Karena dalam pandangan Islam itu innama khuliqtum lil akhirah la lid dunya. Kalian diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia, untuk kehidupan yang abadi. Karena itu tadi itu. Karena kalau hanya dunia, akan ada banyak orang zalim yang meninggalkan dunia ini sementara mereka belum dapat hukumannya. Dan ada banyak orang baik yang meninggalkan dunia ini sementara mereka belum mendapatkan imbalannya. Maka nilai-nilai keadilan akan hilang kalau seandainya tidak ada kehidupan pasca kehidupan dunia. Itu satu poin dari Al-Quran ya. Artinya bahwa ada dua pemahaman seperti itu. Nah, kemudian saya akan kaitkan dengan filosofi musibah dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Dalam kitab Tauhid Mufaddal itu, kepada Mufaddal, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam memberikan jawaban bahwa ketika Mufaddal bertanya, ini orang-orang ateis ini ngomong, kalau emang Tuhan itu memerintahkan kita untuk berbuat baik dan cinta pada orang-orang baik, kenapa kalau bencana itu terjadi dan menimpa tidak hanya orang jahat saja, orang baik pun terlibat. Jadi kalau ada tsunami tidak pilih-pilih, rumahnya orang baik hilang, rumahnya orang jahat juga hilang. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, saya akan jelaskan dalam keterangan yang singkat. Beliau mengatakan bahwa musibah, bencana, pandemi, wabah, apapun itu yang terjadi bagi umat manusia itu dari awal sampai akhir adalah kebaikan. Beliau urai seperti ini. Kalau seandainya musibah dan bencana itu hanya mengakibatkan hilangnya sebagian tubuh atau hilangnya sebagian harta, ya, makanya orang terkena bencana kemudian dia kakinya hilang. Ini musibah ini, kata Imam Ja'far, baik bagi orang yang baik maupun orang yang jahat adalah kebaikan. Orang yang baik, kalau dia terkena musibah kemudian dia kehilangan kaki, karena dia baik dan dia beriman, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, selama ini Engkau beri aku 2 kaki, dan aku belum sempat mensyukuri nikmatnya 2 kaki ini. Aku baru paham nikmatnya 2 kaki ini setelah 1 kakiku Engkau ambil, ya Allah. Artinya musibah yang terjadi, kalau terjadi pada orang yang baik dan dia kehilangan sebagian anggota tubuhnya sebagai contoh, ini adalah menjadi lumbung kebaikan baginya. Karena dengan dia bersabar akan bertambah pahala baginya. Dan juga orang yang melihat pun juga mendapatkan pahala. Ketika orang melihat ada orang yang cacat umumnya, pasti dia akan bersyukur kan. Syukurnya setiap orang ketika melihat kita cacat, ini juga kebaikan buat dia dan kebaikan buat kita, karena dia bersyukur karena apa yang menimpa kita. Jadi lumbung pahala. Kalau yang terkena tadi ini orang jahat, terkena musibah, kehilangan kakinya, boleh jadi hal ini pun akan berakhir kebaikan baginya. Boleh jadi dia tidak akan pongah lagi, dia tidak akan sombong lagi. Ya Allah, ternyata aku ini hamba yang lemah. Selama ini aku melakukan berbagai macam kejahatan, ternyata aku tidak mampu melindungi kakiku. Dan boleh jadi musibah ini akan membuat dia sadar. Jadi musibah, kebaikan, baik bagi orang jahat maupun orang baik. Nah, kalau musibah ini kemudian berakhir dengan kematian, terjadi tsunami, orang baik dan orang jahat mati sekaligus. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, ini pun juga bagi mereka semua adalah kebaikan. Kalau bagi orang baik, musibah yang terjadi itu menghilangkan jiwa dan nyawanya, ini adalah percepatan ke surga. Dan boleh jadi orang yang terkena musibah itu dia akan ngomong, ya Allah, kok tidak dulu-dulu. Kalau ini menimpa orang baik dan langsung kehilangan jiwa, ini percepatan ke surga. Tapi kalau kematian itu menimpa orang yang jahat atau orang yang buruk,
orang yang jahat dan buruk kalau seandainya dia tidak terkena musibah ini boleh jadi ketika itu usianya 40 tahun. Kalau tidak ada musibah ini mungkin dia akan hidup sampai 80 tahun. Kalau dia dari mulai 40 tahun sampai 80 tahun ini dia akan meneruskan keburukannya, maka dosanya akan bertambah. Kena musibah kebaikan baginya, setidaknya akan berkurang siksanya. Atau seandainya ketika terjadi musibah kemudian karena dia takut dan lain sebagainya dia sempat bertobat, maka kematiannya juga bisa berarti pengampunan baginya. Intinya yang cara mengatakan bahwa musibah yang terjadi di kehidupan sementara dunia ini itu secara menyeluruh dari A sampai Z adalah kebaikan. Baik bagi orang baik maupun bagi orang jahat. Itu, dan sekarang kita harus sampai pada closing statement. Saya akan berikan kesempatan pertama kepada Bang Mula dan selanjutnya sudah Bang cukup Angga. tadi, sudah cukup bagus. Apa ya? Artinya kalau orang mempertanyakan tentang efek-efek kenyamanan, keselamatan, keamanan untuk beragama, itu sebetulnya salah ngisi formulir. Itu dia tidak lihat chapter belakangnya, risiko-risikonya. Dia salah. Artinya orang, dia sebetulnya tidak beragama. Sebab kalau orang beragama, dia harus tahu risikonya. Beragama itu berarti kebebasan dibatasi, geraknya terbatas. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau dia ingin beragama, tapi juga dia ingin, itu berarti mempertemukan dua hal yang kontradiktif. Ada problem logika itu sebenarnya. Itu aja. Terima kasih. Silakan. Iya, tadi saya mau nyambung problem logika. Artinya bahwa ya beragama itu tidak bisa dilepaskan dari menggunakan akal sehat dan bernalar gitu. Dan menggunakan nalar secara radikal itu adalah bagian cara beragama sebenarnya. Betul. Sebab kalau agama bisa dipahami tanpa akal, berarti binatang juga harus beragama. Berarti kalau mestinya yang beragama hewan, bukan kita. Kenapa? Kita berakal. Kalau agama bisa dipahami tanpa akal, mestinya yang dikaum binatang yang beragama, bukan kita. Kalau akalnya juga digunakan nanggung, akhirnya juga salah belum beragama. Iya, betul. Sehingga sampai tuntas. Dan itu persoalannya adalah pandangan dunia. Keburu beragama sebelum bertuhan, keburu bertuhan sebelum punya kesadaran eksistensi. Iya. Dan mungkin ini ketika dari kedua narasumber kita ini sudah sudah ada closing statement, saya pun akan tutup dengan sebuah ayat di Al-Quran yang menggarisbawahi tentang nalar tadi itu. Bahkan seluruh pesan-pesan, seluruh nilai-nilai yang Tuhan hendak sampaikan lewat ayat-ayatnya selalu Tuhan sandarkan pada akal. Saya ambilkan satu ayat saja ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Ini berarti seluruhnya ya. Dalam penciptaan langit dan bumi. Artinya seluruh hal yang terjadi dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Berarti sepanjang waktu dan pergantian siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang yang berpikir. Artinya akallah yang mampu menangkap ayat-ayat Allah. Dan kalau orang meliburkan akal, dia tidak akan pernah sampai pada ayat-ayat ilahi sesuai firman Tuhan sendiri. Saya kira cukup ya. Ada yang mau ditambahkan, Bang Mula, Bang Angga ada? Cukup. Terima kasih. Obrolan kita ini ya berat, santai, tapi bagi host sendiri berat, sangat berat sekali. Perlu senam otaknya. Iya. Tapi mudah-mudahan hal yang kita bahas perlu upgrade juga. Ya, Pemirsa perlu kita upgrade. Oke. Tidak daripada terus-terusan mendengarkan TikTok dan sebagainya. Iya. Sekali-kali dapat materi seperti ini, Ustaz ya. Oke, mudah-mudahan suguhan kami pada kali ini bisa memberikan warna, pencerahan dan pemahaman kepada pemirsa Al-Qurba TV, dan kita tidak punya tujuan lain kecuali kita mengajak seluruh pemirsa Al-Qurba TV untuk lebih banyak berpikir, lebih banyak merenung, melakukan nalar agar memahami agama ini dengan utuh dan komprehensif. Sampai jumpa dalam obras berikutnya, obrolan rasional santai bersama Al-Qurba TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.